Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurul Majidah dengan NIM 2348201106. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem pencernaan dan gangguan sistem pencernaan untuk memenuhi tugas mata kuliah patofisiologi manusia. Apa sih saluran pencernaan itu? Jadi, saluran pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan seperti pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim dan zat cair yang terbentuk dari mulut sampai anus. Yang pertama itu dari mulut. Nah, di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi itu memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, potongan kecil makanan itu lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau biasa yang disebut juga dengan esofagus. Setelah itu, makanan dibawa ke saluran pencernaan yang kedua, yaitu esofagus. Di dalam esofagus atau kerongkongan ini, otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan itu terdorong masuk menuju lambung. Setelah melalui kerongkongan, makanan itu akan dibawa menuju lambung. Lambung itu memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi yang pertama yaitu lambung berguna sebagai penyimpanan makanan dan cairan yang tertelan. Selanjutnya mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam sistem pencernaan selanjutnya, yaitu usus kecil. Nah, sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu ada hati, pankreas, dan kantung empedu. Nah, ketiga organ tersebut merupakan organ bantuan dalam sistem pencernaan. Yang pertama, hati. Hati ini merupakan organ yang akan menghasilkan empedu atau membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Nah, empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Nah, untuk pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Usus halus itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum itu atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya itu makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim seperti enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan di usus halus sendiri. Setelah melewati usus halus, makanan akan dibawa menuju ke usus besar. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Sistem pencernaan yang terakhir itu adalah ada rektum dan anus. Nah, rektum di sini berfungsi adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus adalah sebagai tempat keluarnya feses. Gangguan saluran sistem pencernaan yang pertama yaitu ada stomatitis atau biasa disebut juga dengan sariawan. Nah, sariawan adalah peradangan yang bisa berupa pembekakan di bagian dalam bibir, gusi, hingga lidah. Sariawan bisa disebabkan oleh virus dan luka. Nah, virus yang bertanggung jawab dalam terjadinya sariawan adalah virus herpes simplex 1, disebut dengan istilah stomatitis herpes. Yang kedua ada tukak lambung. Nah, tukak lambung ini adalah luka yang berada di dinding lambung akibat terkikisnya lapisan lambung. Penyebabnya biasanya itu karena infeksi bakteri oleh
Helicobacter pylori. Nah, ciri umum tukak lambung ini biasanya meliputi kembung, mual, dan muntah. Fesesnya berwarna gelap, terjadi penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, serta hilangnya nafsu makan. Gangguan selanjutnya itu ada GERD. Nah, GERD ini gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal ini bisa disebabkan oleh melemahnya katup atau sfinkter bagian bawah kerongkongan. Yang keempat ada kanker usus halus. Nah, kanker usus halus itu mengakibatkan terjadinya mutasi pada sel-sel usus halus, sehingga membuat sel-sel pada usus halus tersebut tumbuh secara tak terkendali dan bisa merubah menjadi tumor ganas. Penyakit-penyakit yang menyerang usus pada umumnya itu menampakkan gejala yang sering kita anggap remeh seperti diare. Yang kelima itu ada apendisitis. Nah, apendisitis ini terjadi karena hambatan pada pintu masuk rongga usus buntu atau karena terjadinya penebalan atau pembengkakan pada jaringan dinding usus buntu yang disebabkan oleh infeksi di saluran pencernaan. Penyakit yang terakhir itu ada fisura ani. Nah, fisura ani itu kondisi terjadinya luka atau robekan pada jaringan kulit yang melapisi saluran anus serta lubang anus. Nah, fisura ani ini disebabkan oleh tinja yang berukuran besar dan keras.